Beyond Time, episode 13. Sebelumnya, Suking bahkan tidak tahu hal itu mungkin dilakukan. Melihat Kapten menikmati apel manis, Suking akhirnya menggigit apel yang dibelinya. Rasanya sungguh manis, maka mereka berdua pun berjalan-jalan di kota, menikmati apel. Sang Kapten makan dengan cepat, Suking makan dengan lambat. Akhirnya, sang Kapten kehabisan apel, dan melirik apel kedua yang dibeli Suking. Suking balas menatapnya dan menggigit apel kedua. Sang Kapten menggosok hidungnya dan mengeluarkan jeruk keprok dari karungnya. Biar kuceritakan tentang misi kita saat ini. Kita punya satu tujuan utama untuk saat ini, yaitu menangkap anggota Night Dove. Merpati Malam, tanya Suking. Mereka adalah perusahaan kriminal besar yang beroperasi di seluruh Phoenix Selatan. Mereka ahli dalam penculikan anak-anak dan petani, lalu menjual mereka untuk dijadikan harta karun hidup. Biasanya, mereka menjalankan bisnis keji mereka di luar perbatasan kita. Tapi sekarang mereka telah memperluas operasinya ke wilayah Seven Blue Ties. Masyarakat sedang gelisah, dan jika keadaan terus seperti ini, para petinggi Onpeak akan mengalami penurunan keuntungan. Dan mereka tidak akan senang dengan hal itu. Yang kau saksikan tadi malam adalah direktur kita membunuh salah satu pemimpin Night Dove. Itu operasi gabungan dengan divisi kejahatan kekerasan dari ketujuh distrik, dengan tujuan menghancurkan basis operasi mereka di sini. Mata Suking berbinar dingin saat ia teringat kembali pada pemimpin karavan yang ia bunuh di base camp. Ia menyipitkan mata dan mengangguk. Kaptennya cerdas, dan bisa menebak apa arti tatapan mata Suking. Namun, ia tidak bertanya apa-apa. Sebaliknya, ia terus menuntunnya berkeliling kota dan menjelaskan berbagai hal. Pada suatu saat, Suking melihat seorang anak gelandangan di pinggir jalan, dan teringat akan apa yang telah dilakukan kapten sebelumnya. Ia melemparkan koin roh kepada anak laki-laki itu. Kapten itu berkedip beberapa kali, lalu menatap Suking dengan senyum penuh teka-teki dan berkata, "Oh, kamu sudah punya informan di kota ini." Suking tidak menjawab apapun. Namun, ia terkejut mengetahui alasan di balik tindakan kapten sebelumnya. Di saat yang sama, ia hampir merasa seperti dikerjai. Akhirnya, saat matahari mulai terbenam, mereka tiba di pelabuhan. Saat mereka berjalan melewati area yang dipenuhi tumpukan kargo, sebuah suara serak terdengar. "Katakan satu hal lagi, dan aku akan merobek rahangmu dari wajahmu." Suking menoleh dan melihat seorang murid puncak ketujuh sedang berjongkok di samping tumpukan kargo yang besar. Ia berusia parubaya, dan sama sekali tidak tampak aneh. Malahan, ia tampak seperti orang yang jujur dan baik hati. Namun, dialah yang baru saja berbicara. Di depannya berdiri seorang lelaki tua berpakaian mahal. Ia tampak marah, dan tampaknya sedang berdebat dengan murid puncak ketujuh. "Rahang siapa yang mau kau robek?" "Hah, Zhang San," tanya kapten sambil menghabiskan jeruk keprok lalu mengambil buah pir. Ia menggigitnya. Catatan, Zhang San, Zhang berada di peringkat ketiga dalam 100 nama keluarga Tionghoa paling umum. San berarti 3. Zhang San adalah nama generik yang umum seperti John Doe. Madame Deadblade mengonfirmasi hal ini dan mengatakan kedengarannya hampir seperti tidak ada apa-apanya. Selain itu, di Tiongkok Timur Laut, Zhang San rupanya merupakan nama yang sering digunakan untuk serigala. Mengingat Ergen berasal dari Tiongkok Timur Laut, saya jadi bertanya-tanya apakah itu ada hubungannya dengan nama tersebut. Zhang dimulai dengan bunyi J dan berima dengan panjang. San berima dengan rusa. Kita lanjut ke alur ceritanya. Ketika lelaki tua itu melihat kapten, raut wajahnya berubah dan ia bergegas pergi. Sementara itu, murid puncak ketujuh melihat sekeliling dengan senyum konyol di wajahnya. Setelah menyapa kapten, ia menatap Suking dengan senyum yang sama. "Ini anggota terbaru kita di divisi kejahatan kekerasan, Suking," kata kapten. Lalu ia menunjuk murid parubaya itu dan berkata, "Ini Zhang San. Dulu dia di divisi kejahatan kekerasan, tapi ternyata pengecut berat, jadi dia pindah ke divisi transportasi. Jangan tertipu oleh penampilannya yang ramah. Dia telah membunuh begitu banyak bajak laut dan kultivator nakal sehingga hampir tidak ada cukup ruang di sini untuk menumpuk mereka." Ia menunjuk tumpukan kargo sebagai perbandingan. Suking semakin waspada. Yang paling menarik adalah dia tidak merasakan fluktuasi yang kuat pada Zhang San ini. Jika apa yang dikatakan kapten itu benar, pasti ada sesuatu yang sangat tidak biasa tentangnya. "Ayolah, itu cuma rumor," kata Zhang San sambil menggosok-gosokkan kedua tangannya. "Aku sudah membunuh beberapa penjahat kelas 3, itu saja. Aduh, aku masih merasa bersalah tentang itu sampai sekarang." Senyum konyolnya tak pernah pudar dari wajahnya. Dari apa yang dilihat Suking, tidak ada sedikit pun penyesalan di wajah pria itu. "Adik Suking, jangan dengarkan omong kosong kapten.
Kau harus menjaga dirimu sendiri. Setelah itu, ia berdiri dan menawarkan sepotong tulang kecil kepada Su King. Ini, ambillah, hadiah untuk mengenang hari pertemuan kita. Tulang itu berwarna merah cerah, berbentuk seperti kait, seukuran telapak tangan, dan berkilauan dengan cahaya aneh. Setelah mengamatinya dengan saksama, kita akan melihat bahwa permukaannya memiliki serangkaian tanda alami yang kompleks. Tanda-tanda itu tampaknya secara otomatis menyerap kekuatan roh dari sekitarnya, menyebabkan angin berputar di sekitar telapak tangan Zhang San saat ia mengulurkannya. Tulang abadi dari ikan bersayap, tanya Kapten sambil menggigit buah pir lagi. Masukkan benda itu ke dalam formasi mantra perahu dharmamu dan itu akan meningkatkan kecepatanmu secara signifikan. Lumayan. Sambil berjongkok di samping Zhang San, ia tersenyum, menyenggolnya dengan bahu, dan melanjutkan, apa yang kau lakukan begitu murah hati hari ini, dasar bocah kecil. Kalau tidak, bagaimana aku bisa menyambut saudara muda Su King? Zhang San menjawab dengan polos. Su King tidak menerima hadiah itu, melainkan menatap Kapten untuk meminta petunjuk. Ia merasa Zhang San tidak melakukan ini untuk Su King sendiri, melainkan untuk Kapten. Melihat reaksi Su King, Kapten tersenyum. Ambillah. Dia memberikannya kepadamu dengan harapan kamu tidak akan sering datang ke sini untuk menangkap orang. Mendengar ini, Su King menoleh ke arah Zhang San, yang balas menatap dengan senyum konyolnya. Su King mengangguk, mengambil tulang ikan itu dan mengamatinya dengan rasa ingin tahu, lalu memasukkannya ke dalam karungnya. Kemudian, meniru Kapten, dia berjongkok, meskipun dia menjaga sedikit jarak antara dirinya dan dua lainnya. Melihat ini, senyum Zhang San melebar. Ada yang aneh akhir-akhir ini, Zhang San? Tanya Kapten. Setelah selesai memakan buah pir, ia mengambil satu buah persik dan menggigitnya. Su King menatap Zhang San dengan saksama, menunggu mendengar jawabannya. Alih-alih langsung menjawab, Zhang San mengeluarkan pipa, menghisapnya, lalu mengetukkannya ke tanah. Abu berjatuhan, membentuk bayangan wajah, bersama sederet karakter. Ada wajah baru di dekat dermaga selatan, katanya. Kapten menatap abu di tanah dengan saksama, lalu menepuk bahu Zhang San dan tersenyum pada Su King. Kamu boleh pulang, adik kecil. Kamu sedang tidak bertugas sekarang. Jangan terlambat besok pagi. Su King tahu bahwa kedua pria itu ingin berbicara secara pribadi, jadi ia mengangguk, menggenggam tangan mereka, lalu berbalik dan pergi. Cahaya jingga matahari terbenam menyinari jubah Tao abu-abunya saat ia pergi. Setelah ia pergi, Kapten tersenyum. Bagaimana pendapatmu tentang rekrutan baru ini? Kau benar-benar bertindak lebih murah hati dari biasanya hari ini. Di mana kau menemukannya? Hal pertama yang dilakukan bocah itu adalah memeriksa tenggorokanku. Bagaimana mungkin aku tidak bermurah hati pada orang seperti itu? Sang Kapten tertawa terbahak-bahak. Apa yang kau tertawakan? Tanya Zhang San sambil menggosok lehernya dengan canggung. Menurutmu orang macam apa yang punya kebiasaan berkeliling memeriksa tenggorokan? Jenis orang yang suka menggorok, kata Kapten. Ia menghabiskan buah persiknya, mengeluarkan buah persik kedua, lalu menggigitnya. Si berandalan kecil itu memang tampan, tapi aura jahatnya sangat kuat. Ia berusaha menyembunyikannya, tapi aku masih bisa merasakannya. Lalu, ada matanya. Ekspresi Zhang San kini muram saat dia mengisap pipanya. Kau memperhatikan itu, lanjut Kapten. Itu mata seseorang yang ingin membalas dendam atas keluhan sekecil apapun. Aku yakin dia punya prinsipnya sendiri, dan tak akan ragu membunuh siapapun yang melanggarnya. Orang seperti dia akan baik-baik saja untukmu selama kau memperlakukannya dengan baik. Perlakukan dia dengan buruk, dan kau akan digigit. Dia sudah membunuh banyak orang. Aku merasakan bahaya hanya dengan melihatnya. Jika aku bertemu dengannya di laut lepas, aku akan sangat berhati-hati agar tidak memprovokasinya. Lagi pula, aku tidak ingin mati. Zhang San menatap Kapten. Adik junior baru ini memang sangat menarik. Sang Kapten mengamati Su King saat ia berjalan menuju kejauhan, tampak senang dengan penilaian akhir Zhang San. Zhang San mendesah tak berdaya, dan mengingatkan dirinya sendiri bahwa Kapten itu adalah orang aneh yang selalu punya banyak trik di balik lengan bajunya. Sambil mengobrol dengan Kapten dan Zhang San, Su King tiba di ujung pelabuhan. Langit mulai gelap, dan jalanan mulai sepi. Sebagian besar toko tutup. Akhirnya, Su King sampai di tempat berlabuhnya, tetapi ia tidak langsung mengeluarkan perahu dharmanya. Pertama-tama, ia mengamati sekeliling dengan saksama. Kemarin ada yang datang dengan niat membunuhnya, jadi ia ingin memeriksa area itu secara menyeluruh. Ia bahkan menaburkan bubuk racun ke air. Setelah yakin aman, ia mendayung perahu dharmanya ke air dan menaikinya. Hanya setelah perisai pertahanannya terpasang, dia benar-benar merasa aman. Setelah itu, ia duduk bersila.
Namun, alih-alih memulai latihan kultivasinya, ia justru merenungkan kejadian hari itu dalam hati. Ia kesulitan memahami kapten. Namun, berdasarkan percakapan mereka, intuisi Su Qing mengatakan bahwa pria itu tulus. Sementara itu, ia merasa Zhang San menyembunyikan sesuatu. Dan sepertinya ia takut pada Su Qing. Lalu Su Qing teringat kembali pada murid berjubah abu-abu yang poin pahalanya telah dirampas, menjadi lumpuh, dan kemudian harus mendongak dengan putus asa saat ia lenyap dari kehidupan. Semua yang ia lihat dan dengar hanya memperkuat kesadarannya bahwa ibu kota ini adalah tempat yang brutal bagi para murid. Tidak ada yang sesederhana kelihatannya, dan kau tak akan pernah bisa mempercayai apa yang kau lihat di permukaan. Jika Kapten atau Zhang San dibawa dan ditempatkan di markas pemulung, mereka bisa dengan mudah mempermainkan para pemulung dan mungkin membantai mereka dalam sekejap mata. Bahkan, bagi Su Qing, Seven Blood Eyes secara keseluruhan seperti wilayah terlarang. Karena itu, ia harus fokus untuk menjadi lebih kuat melalui kultivasi. Hal itu terutama terasa ketika ia mengingat kembali pemuda berjubah Tao ungu pucat itu. Ia memiliki status yang begitu mulia sehingga semua orang di sekitarnya membungkuk hormat. Hal itu benar-benar memperkuat persepsi Su Qing tentang betapa pentingnya hierarki sosial di sini. Dia telah melihat hal semacam itu sejak dia masih muda, dan dia tahu cara kerjanya. Dalam kehati-hatiannya, ia tidak menanyakan detail tentang orang yang memberi Su Qing medali identitasnya sejak awal kepada kapten. Jika orang itu ingin menunjukkan wajahnya, ia akan melakukannya. Jika tidak, ia tidak akan melakukannya. Su Qing tidak akan menggali detailnya. Aku benar-benar ragu ini ada hubungannya dengan Grandmaster Bai. Sambil menutup mata, ia memulai latihan kultivasinya. 2 jam kemudian, ketika langit sudah gelap, Su Qing membuka matanya. Ia tampak ragu-ragu. Kecepatan kultivasinya jauh lebih lambat dibanding hari sebelumnya, dan dia punya ide bagus mengenai penyebabnya. Jika ia mengibaratkan dirinya sebagai sebuah wadah, maka kemarin, ia hampir sepenuhnya kosong. Karena itu, ia tidak perlu banyak usaha untuk menyerap banyak kekuatan roh. Namun sekarang wadahnya jauh lebih penuh. Oleh karena itu, ia perlu meningkatkan kemampuan penyerapannya untuk menarik kekuatan roh. Sambil menunduk, dia melakukan gerakan mantra dengan tangan kanannya, lalu melambaikan jarinya ke arah tumpukan kartu di samping. Seketika, cahaya berkilauan muncul dari garis-garis yang berkilauan, seperti munculnya formasi mantra. Saat formasi mantra mulai bekerja, kekuatan roh di luar perahu bergerak ke arahnya. Inilah mengapa berlatih kultivasi di perahu Dharma mempercepat kemajuannya. Bagaimanapun, itu adalah formasi konvergensi roh. Saya perlu meningkatkan sumber tenaga perahu. Lembaran giok berisi informasi tentang Dharma Boat menunjukkan bahwa seseorang tidak bisa hanya berfokus pada peningkatan perahu dengan material yang lebih baik. Sumber dayanya juga harus ditingkatkan. Sumber daya adalah inti dari Dharma Boat, seperti jantungnya. Sumber daya inilah yang menentukan seberapa besar daya yang dimiliki perahu, dan hampir tidak ada batasan seberapa banyak peningkatan yang dapat dilakukan. Sumber daya juga merupakan aspek termahal dari peningkatan tersebut. Semua Dharma Boat murid puncak ke-7 awalnya hanya memiliki satu formasi konvergensi roh, yang dapat menyerap kekuatan roh di sekitarnya secara perlahan dan menyimpannya untuk cadangan. Jika seorang murid tidak puas, mereka dapat memasukkan batu roh ke dalam formasi untuk memperkuatnya dan meningkatkan level kekuatannya. Selain itu, jantung beberapa binatang mutan besar dapat digunakan sebagai sumber kekuatan. Semakin besar kekuatan jantung, semakin besar pula kekuatan formasi tersebut. Pada saat yang sama, kecepatan dan karakteristik umum lainnya dari Dharma Boat akan meningkat. Tanpa penyesuaian internal yang tepat, apapun konfigurasi eksternalnya, Dharma Boat tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Dengan pikiran-pikiran ini, Su Qing menggertakkan giginya, mengeluarkan 10 batu roh, dan meletakkannya di formasi. Sesaat kemudian, batu-batu roh itu menghilang, dan Su Qing merasakan perahu Dharma bergetar. Sinar cahaya yang cemerlang melesat keluar dari formasi mantra, dan perahu Dharma itu menjadi seperti pusaran air saat kekuatan roh yang padat menyerbu ke arahnya dari segala arah. Su Qing segera memulai kultivasinya, dan kali ini, kemajuannya jauh lebih cepat. Menjelang matahari terbit, mata Su Qing terbuka, dan cahaya ungu memancar darinya. Kitab Suci Pembentukan Laut, tingkat ke-6. Ia menarik napas dalam-dalam saat merasakan lautan roh sepanjang 180 meter di dalam dirinya. Lautan itu hanya 30 meter lebih besar dari sebelumnya, tetapi peningkatan kecil itu memberikan manfaat yang luar biasa. Ia memiliki kapasitas kekuatan roh yang jauh lebih besar, dan yang lebih hebat lagi, memiliki akses ke lebih banyak transformasi daripada sebelumnya. Ia juga menjadi lebih kuat.
Dengan kecepatan seperti ini, tak akan lama lagi kitab suci pembentukan lautku akan setara dengan mantra laut dan gunungku. Su King senang dengan kecepatan kemajuannya, tetapi mendesah mengingat sumber daya yang terpaksa ia keluarkan. Sepanjang malam, dia telah menghabiskan seluruh koleksi batu rohnya. Mengingat hari sudah pagi, Su King merapikan jubahnya, lalu turun dari perahu dharmanya dan menuju ke divisi kejahatan kekerasan untuk hari kedua kerjanya. Tugasnya wajib, tetapi ia tetap mendapatkan gaji. Menurut informasi di medali identitasnya, gajinya adalah 3.000 poin prestasi per bulan. Karena itu, ia menanggapinya dengan serius. Tak lama setelah matahari terbit, ia tiba di divisi kejahatan kekerasan dan langsung menuju Biro Surgawi. Di sana, ia bertemu kapten dan beberapa polisi unit 6 lainnya. Ada sekitar 20 orang di unit itu, baik pria maupun wanita. Setiap orang memiliki penampilan masing-masing, tetapi mereka semua memiliki fluktuasi kultivasi yang luar biasa. Saat mereka memandang Su King, sebagian besar berekspresi dingin, dan sebagian besar tampak waspada terhadapnya. Karena Su King sendiri kurang ramah, ia melangkah ke samping dan menunggu dengan tenang. Sang kapten dengan santai memakan sebuah apel sambil berkata, "Misi kita hari ini adalah pergi mencari anggota Night Dove. Jangan habiskan waktumu hanya untuk memikirkan daftar buruan. Aku tahu bayarannya memang menggiurkan, tapi sekarang fokus kita seharusnya tertuju pada Night Dove. Kalau kau menemukan petunjuk apapun, jangan sampai kau mengagetkan ular itu. Kembalilah ke sini dan laporkan masalah ini. Divisi ini akan mengatur investigasi menyeluruh. Sekarang, mulai bekerja." Para polisi unit 6 bubar. Kali ini, kapten tidak membawa Su King bersamanya. Sebaliknya, ia memberinya slip giok berisi daftar hadiah, lalu mengirimnya pergi sendiri. Su King tidak keberatan dengan pengaturan ini. Tak lama kemudian, ia keluar dari divisi kejahatan kekerasan, berpatroli di kota sambil memeriksa daftar hadiah. Karena tidak yakin rute terbaik untuk berpatroli, ia melakukan hal yang sama seperti yang mereka lakukan sehari sebelumnya, dan menuju distrik pelabuhan. Ia tetap waspada, dan melepas lencana divisi kejahatan kekerasannya. Sebagian besar waktu, ia bersembunyi di tempat-tempat gelap dan lokasi lain yang tidak akan menarik perhatian. Saat dia melihat keramaian dan pertokoan yang sibuk, dia semakin memahami betapa makmurnya kota ini. Pada suatu saat, ia melihat seorang pedagang menjual manisan buah yang ditusuk. Mengingat kembali masa kecilnya dan selalu ingin makan manisan buah, ia pun pergi membeli tusuk sate. Setelah memeriksanya untuk memastikan aman, ia membeli satu dan melanjutkan perjalanannya. Setelah mempelajari daftar hadiah, ia menyadari mengapa kapten mengingatkan unit 6 untuk tidak terlalu fokus pada perburuan hadiah. Hadiah untuk menangkap penjahat semacam itu dimulai dari 10 batu roh dan terus meningkat hingga ratusan. Beberapa jam kemudian, saat tengah hari mendekat, dia masih asyik mengunyah tusuk sate buah manisannya ketika dia tiba-tiba berhenti berjalan dan memandang ke arah jalan yang ramai. Seorang perempuan muda bertubuh ramping dan cantik dengan pakaian kasar berjalan dengan cekatan di antara kerumunan. Di tengah perhatian Su King, ia merogoh saku 2 orang yang lewat. Ia tampak sangat percaya diri dengan keahliannya, bahkan tersenyum puas sambil memasukkan barang curian ke dalam karungnya sendiri. Senyumnya bertahan hingga ia melihat Su King menatapnya dari ujung jalan, wajahnya tanpa ekspresi. Wajahnya memerah karena malu, ia hendak pergi ketika menyadari Su King berjalan lurus ke arahnya. Dia tampak waspada, dan jelas tidak mengenali Su King, tetapi bisa tahu bahwa dia dalam bahaya, dan segera mundur dan melebur ke dalam kerumunan. Sementara itu, Su King sudah mengenalinya. Wanita ini adalah wanita yang sama yang mencoba mengalihkan perhatian para pengejarnya kepadanya di jalan malam itu. Itu adalah malam pertama Su King di kota ini, dan juga pertama kalinya dia membunuh seseorang di sini. Su King dengan cepat menghabiskan potongan terakhir manisan buah dan kemudian tiba-tiba melemparkan tusuk sate bambu yang melesat bagai sambaran petir ke arah wanita itu. Ketika perempuan itu melihat betapa cepatnya ia bergerak, wajahnya langsung muram. Ia tak sempat bereaksi, dan tak sempat menghilang di antara kerumunan. Tusuk bambu itu menusuk kaki kanan perempuan itu, dan dengan bunyi gedebuk, ia jatuh ke tanah. Ia berteriak, tetapi para pejalan kaki tak mau ambil pusing dan segera melarikan diri. Pada saat yang sama, suara dingin Su King mencapai telinga wanita muda yang gemetar itu. "Teriak lagi, dan aku akan merobek rahangmu dari wajahmu." Ternyata, Su King memiliki ingatan yang baik, dan juga terampil meniru orang lain. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Su King masih kesal dengan apa yang terjadi malam itu. Ia ingin menghindari membunuh siapapun di hari pertamanya di Seven Blue Ties, tetapi wanita ini telah menyeretnya ke dalam masalahnya.
Jika ia orang lain dengan basis kultivasi yang lebih lemah dan kemampuan bertarung yang lebih rendah, maka ia mungkin akan terbunuh. Itulah sebabnya dia menyerang bagaikan kilat. Begitu mendengar kata-katanya, perempuan itu langsung menutup mulutnya dan terbaring gemetar. Tentu saja, ia tahu betul apa kelebihan yang dimiliki perempuan. Kebanyakan pria akan merasa kasihan pada perempuan yang ketakutan, dan karena itu, ia berusaha sekuat tenaga untuk membuat dirinya tampak benar-benar kehilangan akal karena ketakutan. Sementara itu, Su Qing, yang masih mengunyah manisan buah terakhirnya, berjalan ke arahnya, sambil memastikan untuk tetap waspada, barangkali wanita itu sedang bekerja sama dengan seorang rekan. Bahkan sebelum ia mendekat, kerumunan telah meninggalkan area di sekitar wanita itu. Ada beberapa orang di daerah itu yang memiliki basis kultivasi yang kuat, dan tampaknya ingin membantu wanita malang itu. Namun, ketika mereka melihat Su Qing dan merasakan energinya yang luar biasa, mereka pun menundukkan kepala dan pergi. Saat Su Qing mendekat, wanita itu, yang kakinya masih tertancap di tanah, gemetar sekuat tenaga. Ia bahkan berkeringat deras. Namun, pada saat itulah sesuatu tersadar, dan ia menyadari siapa Su Qing. Tepat pada malam ia mencoba menjebaknya, tatapan dingin dan sikapnya yang kejam menunjukkan dengan jelas bahwa ia telah terjerat dengan orang yang mengerikan. Sejak saat itu, ia bersembunyi dan tak pernah keluar rumah. Baru hari ini ia memutuskan bahwa masalah ini pasti sudah berlalu. Kemungkinan besar, orang mengerikan yang ia seret ke dalam perselingkuhannya adalah seorang penjahat dari luar kota, yang tak mungkin menampakkan diri di siang hari. Itulah sebabnya dia akhirnya keluar. Rasanya mustahil baginya untuk benar-benar bertemu orang itu. Dan kalaupun bertemu, dia yakin bisa kabur begitu saja. Lagi pula, dia warga biasa, dan divisi patroli menjaga perdamaian. Menurut aturan kota, seharusnya dia tidak dalam bahaya. Namun, ketika Su Qing mendekat dan berjongkok di depannya, dia tiba-tiba menyadari bahwa divisi patroli tidak terlihat dimanapun, dan dia mulai bertanya-tanya apakah dia akan mati. Satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah gemetar lebih keras dan membuat dirinya tampak lebih ketakutan, berharap bisa mengulur waktu agar seseorang datang menolongnya. Jangan berpura-pura, kata Su Qing sambil mengulurkan tangannya dan mencabut tusuk sate bambu dari kakinya. Rasa sakit itu, dan fakta bahwa ia telah mengetahui apa yang telah ia lakukan, membuat mata wanita itu terbelalak ketakutan. Menyadari betapa dekatnya ia dengan pria itu, ia mempertimbangkan satu pilihan terakhir, dan tangan kanannya berkedut. Namun, ia tidak berani membuang bubuk racun yang ia pegang. Sekitar saat itu, suara peluit menembus udara saat sekelompok petani dari divisi patroli muncul di jalan dan mulai berlari ke arah mereka. Harapan akhirnya muncul di mata wanita itu. Akan tetapi, saat Su Qing menunjukkan lencana divisi kejahatan kekerasannya kepada para kultivator divisi patroli, mereka berbalik dan pergi. Akhirnya, harapan di mata wanita itu digantikan dengan keputusasaan. Dengan gemetar, dia tergagap, "Maaf soal kejadian sebelumnya. Aku bisa menebusnya. Aku punya informasi tentang buronan." Ia tak repot-repot menawar dengannya soal jumlah utangnya. Mengingat bertahun-tahun ia habiskan untuk beroperasi di malam hari, ia tahu orang sekuat ini bisa dengan mudah membunuhnya. Ia tak punya posisi untuk bernegosiasi, dan karena itu, kerjasama adalah satu-satunya pilihan. Tanpa menunggu Su Qing menjawab, ia segera melanjutkan, "Maksudku, Tuan Greencloth, yang baru saja dikeluarkan dari Sekte Awan Roh. Selama beberapa hari terakhir, beliau menginap di sebuah tempat di Jalan Plank Spring. Itu penginapan yang sama tempat kita bertemu terakhir kali." Penjahat yang dicari. Su Qing melirik slip giok berisi daftar hadiah, dan tak lama kemudian menemukan nama Tuan Greencloth. Hadiah untuk menangkapnya adalah 20 batu roh. Juga, lanjut wanita itu, kudengar divisi kejahatan kekerasan sedang menyelidiki Night Dove akhir-akhir ini. Aku tahu di mana salah satu tempat persembunyian mereka. Mengetahui betapa besar bahaya yang mengancamnya, dan berharap bisa menyelamatkan nyawanya sendiri, ia pun menjelaskan semua detail tentang tempat persembunyian itu. Setelah mendengar semuanya, Su Qing menatapnya, lalu teringat kembali pada informan kapten. Ia mengeluarkan koin roh dan mengulurkannya kepada Su Qing. "Jika kau punya informasi lebih lanjut seperti ini, kembalilah ke sini dan tunggu aku menemukanmu." Wanita itu menatap dengan kaget, bahkan ragu sejenak. Ia tahu betul rencana macam apa yang sedang ia hadapi. Sambil menggertakkan gigi, ia mengangguk dan mengambil koin roh itu. Lalu ia bangkit dan terlatih-tatih pergi secepat mungkin. Setelah wanita itu menghilang di antara kerumunan, Su Qing berdiri. Ia tidak repot-repot memeriksa keakuratan informasi wanita itu tentang tempat persembunyian Night Dove. Ia hanya akan melaporkan informasi tersebut dan membiarkan divisi tersebut menangani penyelidikan lebih lanjut.
Saat ia menyelesaikan patrolinya, matahari mulai terbenam di Cakrawala. Saat itu, ia kembali ke penginapan tempat ia menghabiskan malam pertamanya di kota. Meski hari masih siang, penginapan itu tetap buka, meski sebagian besar tampak kosong. Suking mengamati tempat itu dari kejauhan, teringat kembali pada pria tua aneh yang mengelolanya. Ia bukanlah orang yang bertindak gegabah, ia hanya mengamati penginapan itu sebentar, lalu kembali ke divisi kejahatan kekerasan untuk menyampaikan informasi tentang tempat persembunyian itu. Setelah itu, ia bebas tugas. Mungkin saja wanita tadi tidak berniat menjadi informannya, dan akan menghilang begitu saja. Bagi Suking, itu tidak masalah. Dan itu karena koin yang diberikannya, mengandung racun, dan dia akan membutuhkan penawarnya dalam 3 hari. Kembali di divisi, ia melihat beberapa polisi unit 6 lainnya, tetapi mereka semua dingin dan acuh tak acuh, dan tidak mengatakan apapun kepadanya. Ada seorang polisi parubaya yang tersenyum dan mengajaknya minum. Di Seven Blue Ties, tempat pembunuhan dilarang, namun orang-orang berkelahi dan merampok di mana-mana, undangan mendadak seperti ini terasa mencurigakan. Maka, Suking dengan sopan menolak undangan tersebut. Hari ini adalah hari istimewa, dan dia tidak ingin membunuh siapapun. Dia ingin sendirian. Terlebih lagi, dia punya satu tempat perhentian lagi, toko obat. Ada beberapa tanaman obat khusus yang ia butuhkan untuk meramu pil bolus putih, dan jika ia berhasil membuatnya, ia bisa menjualnya. Ia hampir kehabisan racun dan pil bolus hitam, dan perlu mengisi kembali persediaannya. Terlebih lagi, ia punya beberapa ide untuk jenis racun lain yang ingin ia coba. Sambil melihat peta mental kota, ia pergi ke sebuah toko obat yang ia lihat sebelumnya. Toko itu besar, dan banyak pelanggannya, semuanya mengenakan jubah Tao abu-abu. Pil obat dan barang-barang serupa adalah barang-barang yang dibutuhkan para murid dari berbagai puncak gunung. Ketika Suking memasuki toko, wajahnya yang halus dan nyaris cantik menarik perhatian. Namun, setelah meliriknya, para murid mengalihkan pandangan. Sementara itu, Suking melihat sekeliling pada orang-orang di dalam toko, lalu berjalan ke konter. Penjaga toko tua itu sedang berada di konter, begitu pula seorang pelanggan, seorang pemuda gemuk berjubah Tao abu-abu. Jubahnya hampir terlalu ketat, membuatnya tampak seperti bola yang menggembung. Kulitnya cerah dan berbintik-bintik, dan tampak seperti berusia 16 atau 17 tahun. Ia sedang menguap sambil memasukkan tanaman obat yang dibelinya ke dalam karung besar yang tergantung di bahunya. Dari cara Suking memasukkan barang-barang ke dalam tasnya yang asal-asalan, ia tahu bahwa ia tidak tahu apa-apa tentang tanaman obat. Ada beberapa tanaman yang tidak seharusnya disimpan bersama, tetapi pemuda ini hanya memasukkan semuanya secara asal-asalan. Saat mendekat, Suking mendengar pemuda gemuk itu berbicara dengan nada tidak puas. Pemilik toko, ini bukan hasil jerih payah yang banyak. Kenapa tanamannya sedikit sekali? Datanglah setiap hari dan bereskan semuanya. Kembalilah besok, bos besar punya kiriman baru. Penjaga toko itu jelas mengenal pemuda itu. Setelah menyerahkan semua tanaman, penjaga toko memperhatikan Suking. Halo, adik muda, obat apa yang kamu cari? Saya butuh bunga motbone berumur 10 tahun, masih hidup, kata Suking tenang. 30 tangkai daun goldwing, 10 tangkai cabang cleaver sprite, siap pakai. Seikat semanggi berdaun 7, varietas apapun. Dan 100 tangkai gulma gold baton. Juga, bunga rhinofire beserta akarnya, serta beberapa daun spirit kondensasi. Saya butuh 10 tangkai masing-masing, dengan akar berwarna putih. Setelah berpikir sejenak, Suking menyebutkan beberapa jenis racun dan tanaman beracun, lalu menyimpulkan, apakah Anda punya lumpur roachlout atau duri black gum? Penjaga toko menatap Suking sejenak. Kebanyakan pelanggan yang datang ke toko ini adalah murid yang membeli pil. Kadang-kadang, orang-orang datang untuk membeli tanaman obat, tetapi biasanya mereka adalah murid dari puncak kedua. Atau, orang-orang seperti murid muda bertubuh gempal ini yang tidak tahu banyak tentang tanaman obat. Ia jarang melihat orang seperti Suking, yang begitu fasih berbicara, namun kurang familiar, dan jelas bukan dari puncak kedua. Terlebih lagi, penjaga toko tahu bahwa sebagian besar bahan yang disebutkan Suking dibutuhkan untuk bolus putih. Setelah beberapa saat, ia berkata, kami punya semuanya. Harganya 380 koin spiritus. Sebenarnya, kami tidak punya daun spiritus kondensasi. 100 koin terakhir kami baru saja dibeli oleh orang ini. Ia menunjuk ke arah murid muda yang gemuk itu. Kami akan membeli lebih banyak besok. Suking mengangguk. Meskipun daun spiritus kondensasi itu penting, ia bisa menunggu sehari. Harga yang diminta cukup masuk akal.
Dengan asumsi usaha meramunya berjalan lancar, ia akan mampu membuat lebih dari 100 bolus putih, ditambah banyak bubuk racun. Tepat saat ia hendak menyerahkan uangnya, pemuda gemuk itu menoleh ke arahnya dan berkata, "Daun spiritus kondensasi. Apa kau juga butuh ini? Apa gunanya? Aku sudah bertanya kepada penjaga toko beberapa kali, tapi dia tidak mau memberi tahuku." Si penjaga toko mendesah, "Kalau saya menghabiskan waktu menjawab semua pertanyaan Anda yang tak terhitung jumlahnya, saya tidak akan punya waktu untuk melayani pelanggan lain." Suking memandang pemuda gemuk itu dan berpikir tentang dirinya di masa lalu, haus akan pengetahuan. "Ada dua kegunaan utama untuk daun spiritus yang dikondensasi," ujarnya. "Pertama, daun spiritus dapat menjadi katalisator ketika digunakan bersama tanaman lain, sehingga Anda dapat memandu variasi campuran yang dihasilkan. Kedua, daun spiritus sangat baik untuk melembabkan kulit." Ekspresi pencerahan tiba-tiba muncul di wajah pemuda gemuk itu. Kemudian, ia mengeluarkan segenggam daun spiritus yang mengembun, sekitar 7 atau 8 lembar, dan menyerahkannya kepada Suking. "Terima kasih, saudara. Ini, ambillah." Setelah itu, pemuda itu menyandang tasnya dan berjalan keluar, tampak sangat senang. Baginya, membagikan tanaman obat gratis bukanlah hal yang penting. Suking terkejut dan ingin menolak tawaran itu, tetapi sebelum dia melakukannya, pemuda gemuk itu berjalan pergi, mengeluarkan medali identitasnya untuk mengirim pesan suara kepada seseorang. Sementara itu, penjaga toko terkekeh. Anak gendut itu Huang Yan dari puncak ketujuh. Dia jenius dalam hal mengejar cinta. Aku tidak yakin gadis mana yang dia terobsesi, tapi dia sudah datang ke sini selama 7 atau 8 tahun untuk membeli tanaman obat untuknya. Bahkan, dia sudah menghabiskan begitu banyak uang sampai-sampai dia bisa jadi bosku. Lagi pula, anak itu tidak sesederhana kelihatannya. Orang yang menonjol biasanya meninggal lebih awal, tapi dia sudah ada selama bertahun-tahun. Suking menatap Huang Yan yang berjalan menjauh. Tanpa berbasa-basi dengan penjaga toko, ia membeli ramuan obatnya lalu pergi. Kembali ke tempat berlabuhnya, ia melakukan inspeksi seperti biasa, lalu masuk ke dalam dharma boatnya. Setelah mengaktifkan pertahanan, ia menghela napas lega. Ia merasakan rasa aman di dalam dharma boat yang mustahil dirasakan di luar. Mengambil tanaman-tanaman barunya, ia menyusunnya berdasarkan jenisnya, lalu memikirkan formula pil untuk bolus putih. Meskipun tidak pernah memiliki semua bahan untuk membuat bolus putih, ia tidak melupakan rasio campurannya. Dan sekarang setelah semuanya siap, ia tidak membuang waktu lagi untuk mencoba meramu pil itu lagi. Waktu berlalu, dan tak lama kemudian, malam pun larut. Saat angin bertiup, air beriak, perahu kecil itu berderit, bergoyang ke atas dan ke bawah, menciptakan buih abu-abu. Di dalam perahu, Suking benar-benar fokus meracik pil. Satu persatu, ia mengambil tanaman obat yang dibutuhkannya, entah memetik daunnya, mengekstrak getahnya, atau membuang benang sarinya sebelum dengan hati-hati memasukkannya ke dalam mangkuk batu. Saat ia bekerja, semakin banyak cairan obat yang terkumpul. Setelah memastikan rasio campuran dan melakukan beberapa penyesuaian akhir, ia menambahkan semanggi berdaun 7. Kemudian, sekitar tengah malam, ia dengan hati-hati menambahkan getah daun spiritus yang telah mengembun ke dalam cairan hitam tersebut. Suara mendesis dan letupan terdengar, dan asap hijau mengepul yang ia singkirkan. Kemudian, cairan obat dalam mangkuk batu berubah menjadi putih dan setengah padat. Pada saat yang sama, cairan itu bersinar redup. Dia berhasil. Setelah pemeriksaan terakhir, ia mengeluarkan cairan itu dan menggulungnya hingga membentuk pil besar. Setelah membiarkannya kering, ia mengamatinya, matanya berbinar puas. "Akhirnya saya membuat bolus putih." Tiba-tiba dia teringat kembali pada ceramah Grandmaster Bai di basecamp pemulung. Hari ini adalah hari yang istimewa, dan karena itu, kenangan-kenangan itu membuat suasana hatinya menjadi luar biasa tenang. Sesaat kemudian, ia menghela napas dan memandang ke kegelapan di luar perahu. Bulan menggantung di langit, pantulannya tampak di permukaan air yang beriak. Semuanya hening, kecuali angin laut yang sepoi-sepoi, lembab dan dingin, yang membuat rambutnya bergoyang lembut. Grandmaster Bai seharusnya sudah kembali ke Valet Lands sekarang. Aku penasaran di mana Crucifix dan Graceful Raptor berakhir. Apakah makam Sersan Thunder sudah ditumbuhi rumput liar? Saya masih belum menemukan bunga yang berumur panjang. Ia terbiasa menyendiri, dan juga terbiasa beradaptasi dengan situasi baru. Namun pada akhirnya, ia tetaplah anak-anak. Duduk diam di sana, ia teringat kembali tempat yang pernah ia tinggali di basecamp pemulung, dan lelaki tua yang dikenalnya yang suka makan daging ular. Ia sering mendengarkannya bercerita tentang gosip terbaru di kamp, sambil menikmati rokok dan minuman. Kenangannya sangat jelas.
Suking melihat ke bawah. Sarjana yang tinggal di daerah kumuh itu pernah berkata bahwa ketika Anda mulai memikirkan masa lalu, itu berarti Anda sedang tumbuh dewasa. Suking mengeluarkan sebotol minuman keras yang dibelinya saat berpatroli tadi. Sambil menatap bulan yang cerah, ia mengangkat botol itu dengan hormat, lalu meneguknya. Dari kejauhan, tampak seorang pemuda sendirian di atas perahu, minum dengan penuh hormat diiringi cahaya bulan. Alkohol di ibu kota lebih kuat daripada di base camp. Alkohol itu terasa membakar ketika turun, menjadi seperti api di perutnya yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Setelah meneguk, ia mengambil napas sejenak sebelum minum lagi. Saya mendoakan arwah Sersan Thunder mendapat perjalanan yang baik di surga. Saya mendoakan Grandmaster Bai agar diberikan kesehatan dan umur panjang. Dan aku mendoakan diriku sendiri, selamat ulang tahun. Dia minum lagi. Hari ini istimewa karena hari ulang tahunnya. Suking tampak seperti berusia 16 tahun, tetapi kenyataannya dia baru berusia 15 tahun. Mengingat betapa dewasanya dia jauh lebih berpengalaman daripada seseorang seusianya. Tahun ini, seperti tahun-tahun sebelumnya, ia merayakan ulang tahunnya sendirian. Bedanya, kali ini ia minum alkohol. Sambil meneguk lagi dari kendi, ia memikirkan keluarganya. Ia masih bisa mengingat mereka. Namun, kenangan itu samar, sekeras apapun ia mencoba mengingat detailnya. Rasanya sakit di dalam. Ia tak ingin kenangan itu kabur, tapi ada beberapa hal yang memang tak bisa diubah. Waktu berlalu, apakah kalian semua baik-baik saja? Gumamnya sambil menundukkan kepalanya. Angin bertiup, menerpa rambut dan wajahnya. Dingin, dan perlahan-lahan menariknya keluar dari ingatan, membuat matanya mengeras. Sekali lagi, ekspresi wajahnya kembali dingin dan acuh tak acuh seperti biasanya. Teruslah hidup. Selama aku masih hidup, aku akan punya kesempatan untuk bertemu ayah dan ibu lagi. Dan itu akan luar biasa. Karena itu, aku harus menjadi lebih kuat. Ia mendongak, dan cahaya bulan menyinarinya. Ia tampak seperti serigala penyendiri yang menatap ke kejauhan. Kemudian, ia duduk bersila untuk memulai rutinitas kultivasinya. Waktu berlalu. Setelah ulang tahunnya, ia mulai menjalani rutinitasnya. Selama berhari-hari, ia berpatroli di siang hari, dan bekerja meramu pil serta mengolahnya di malam hari. Bahkan dengan menggunakan batu roh untuk mempercepat kultivasinya dalam kitab suci pembentukan laut, kemajuannya masih agak lambat. Butuh beberapa hari untuk naik dari tingkat ke-6 ke tingkat ke-7. Dia tahu kecepatannya akan terus melambat ke depannya, meskipun dibandingkan dengan orang lain dia akan tetap sangat cepat. Begitu mencapai level ke-7, Suking menyadari bahwa kemampuan bertarungnya jauh lebih unggul daripada sebelumnya. Bahkan, ia sepenuhnya yakin bahwa jika ia harus melawan versi dirinya yang baru saja tiba di Seven Blood Eyes, ia akan membunuhnya dalam waktu 30 tarikan napas atau kurang. Meski ia masih jauh dari tandingan Patriark Prajurit Vajra Emas, Suking yakin ia setidaknya mampu bertahan untuk sementara waktu dalam pertarungan seperti itu. Nanti kalau aku sudah lebih kuat, aku akan kembali dan membunuh Patriark Prajurit Vajra Emas. Dia akan merasa gelisah sampai hari dia mencapainya. Patriark Prajurit Vajra Emas pasti tahu cara kerja 7 mata darah, dan tidak akan mencoba membunuhnya di sekte. Tapi dia bisa meminjamkan pisau kepada seseorang dan menyuruh mereka melakukan pekerjaan kotornya. Suking tahu ia harus meningkatkan basis kultivasinya dan menyingkirkan ancaman itu untuk selamanya. Ia telah melakukan lebih banyak riset tentang perahu Dharma, dan telah membaca instruksi pada slip giok dengan saksama. Terlebih lagi, ia telah cukup berlatih sehingga ia memiliki kendali penuh atas pengoperasian perahu tersebut. Untuk saat ini, ia telah memutuskan bahwa hal pertama yang perlu ia fokuskan adalah lambung kapal. Ia akan meningkatkan dharma boatnya dengan memperbaiki lambung dan pertahanannya. Hal itu akan mencegah kerusakan pada kapal, dan dengan demikian memastikan ia tidak perlu khawatir melakukan perbaikan. Terlebih lagi, Seven Blood Eyes adalah tempat di mana ia selalu perlu khawatir akan penyergapan. Dharma Boat adalah lokasi yang paling aman dan terlindungi, tempat di mana ia membutuhkan privasi untuk beristirahat, meramu pil, dan berlatih kultivasi. Karena itu, ia membutuhkan kapal yang memiliki pertahanan yang memadai. Seiring berlalunya waktu, Suking meramu beberapa pil putih dan hitam. Ia juga membuat beberapa bubuk racun lagi. Sambil meramu pil, ia memperhatikan setiap proses yang terjadi dengan saksama, sehingga meningkatkan pemahamannya tentang tumbuhan dan vegetasi. Setelah setiap sesi meramu, ia akan dengan hati-hati menata sisa tanamannya. Dengan demikian, bagian dalam perahu dharmanya akhirnya dipenuhi dengan berbagai macam bahan. Karena padatnya penduduk kota, ia merasa bereksperimen dengan ramuan racun baru bukanlah ide yang bagus.
Namun, ia mulai mengumpulkan bahan-bahan yang cukup banyak untuk melakukannya. Lain kali ia mendapat kesempatan meninggalkan kota, ia akan mencari tempat aman untuk bereksperimen. Ia semakin terbiasa bekerja di divisi kejahatan kekerasan. Seluruh divisi masih fokus melacak anggota Night Dove dengan informasi baru yang terus berdatangan setiap hari. Suking merasa tidak akan lama lagi sebelum divisi tersebut memperketat jaringan dan mengambil tindakan. Pada suatu hari ketika Suking seharusnya bertugas malam, ia mengajukan permohonan untuk bertukar giliran dengan seseorang. Semua polisi di divisi kejahatan kekerasan harus berpatroli malam pada suatu waktu, meskipun giliran tersebut jauh lebih berbahaya. Permohonannya disetujui, dan ketika langit mulai gelap, Suking merapikan pakaiannya, memasukkan beberapa bungkus bubuk racun ke dalam lengan bajunya, mengikatkan belati dan tusuk sate besinya, lalu keluar dari perahu dharmanya. Kegelapan telah mengusir cahaya senja, dan gerimis membuat langit tak terlihat sama sekali. Suking menyelinap ke dalam kegelapan, menyatu dengan hujan dan bayangan. Saat hujan memercik ke arahnya, dan angin dingin menerpanya, ia menarik napas dalam-dalam. Hujan mengusir panas yang tersisa di kota, tetapi tak mampu menghilangkan aroma khas kota itu. Suking melesat, menerjang genangan air hujan. Saat cipratannya beriak, mereka tampak seperti bunga. Bahkan, setiap langkahnya seakan membentuk bunga teratai di bawah kakinya. Malam semakin larut, dan hujan turun semakin deras. Suking melesat melewati gang-gang dan toko-toko yang tutup. Ia melihat orang-orang berkelahi di jalanan, tetapi menghindarinya. Akhirnya, ia sampai di Plank Spring Way. Sambil berteduh di bawah atap bangunan di seberang jalan, ia mengamati penginapan itu di tengah hujan. Baru beberapa hari yang lalu ia mengetahui bahwa penjahat buronan, Master Greenblood, menginap di tempat ini. Menurut informasi dalam daftar buruan, dia berasal dari sebuah sekte kecil di tanah Valet bernama Sekte Awan Roh. Pria itu berada di tingkat ke-9 kondensasi Ki, dan kejam, tanpa ampun, serta bernafsu. Setelah membunuh beberapa murid perempuan di sektenya, dia melarikan diri. Selama proses itu, dia telah menjarah banyak desa, memperkosa, dan membunuh sesuka hatinya. Awalnya, Suking tidak berniat menangkapnya. Ia tidak punya masalah dengan pria itu. Di dunia yang brutal dan kacau tempat mereka tinggal, setiap orang hidup dengan caranya masing-masing, dan Suking tidak mau ikut campur urusan orang lain. Namun Tuan Greenblood telah membuat kesalahan. Suking telah menunggu informannya kembali 2 hari setelah pertemuan pertama mereka untuk meminta penawar racun yang diberikannya. Namun, informannya tak kunjung muncul. Keesokan harinya, Suking pergi mencarinya. Kota itu memang berangin, tetapi itu tak mampu mengusir aroma khas bubuk racun yang ia gunakan. Karena itu, tak sulit baginya untuk melacak kediaman informannya. Di dalam, ia melihat jejak-jejak perlawanan, lalu jejak bubuk racun yang mengarah ke arah lain. Ia mengikutinya hingga ke penginapan ini. Setelah menunggu beberapa saat di luar, ia melihat seseorang memasuki penginapan, berlumuran bubuk racun yang sama. Tak lain dan tak bukan adalah Master Greenblood yang ada dalam daftar buruan. Oleh karena itu, Suking telah meminta waktu istirahat agar dia bisa datang ke sini. Wanita itu adalah informannya, dan karena itu, ini sekarang menjadi urusannya. Seiring waktu berlalu, hujan turun semakin deras. Deru angin terdengar seperti tangisan saat menyapu ibu kota 7 mata darah. Di setiap jalan dan gang, hujan bertemu dengan pelukan hujan. Dan akhirnya, hujan mendarat di Plank Spring Way dan Suking. Hujan menghantam genteng-genteng di sekitarnya dengan derak staccato, sementara angin membuat jubah Suking berkibar. Namun, saat ia berdiri di bawah atap bangunan, ia seolah tak menyadari angin. Ia bagaikan bagian dari bayangan, bak pemburu ulung, sama sekali tak bergerak sambil menatap dingin ke seberang jalan. Ia sabar, napasnya terengah-engah sembari menunggu. 2 jam berlalu, lampu-lampu di rumah-rumah di seluruh kota perlahan padam, hingga kota menjadi gelap gulita dan sunyi, hanya terdengar suara badai. Saat itulah sesosok bayangan menjulurkan kepalanya keluar dari penginapan. Sosok itu adalah seorang kultivator parubaya berjubah merah panjang. Tubuhnya tegap, bahunya lebar, dan penampilannya mengintimidasi. Dia tak lain adalah Master Greenblood. Fluktuasi kekuatan spiritualnya luar biasa, seperti tingkat ke-9 kondensasi Ki. Dia sangat kuat, namun, tingkat kekuatan seperti itu hanya akan mengesankan di sekte atau organisasi kecil. Ini adalah wilayah Seven Blood Eyes. Para murid di sini memiliki teknik unik yang memberi mereka fondasi yang luar biasa kuat. Lebih lanjut, atmosfer sekte ini yang kejam membuatnya sedemikian rupa sehingga seorang murid biasa Seven Blood Eyes yang berada di tingkat ke-7 kondensasi Ki akan mampu menghancurkan seseorang dari sekte yang lebih kecil yang berada di tingkat ke-9.
Karena itu, Tuan Greencloth bertindak sangat hati-hati selama di sana. Ia tetap berada di dalam penginapan, melihat keluar untuk memastikan keadaan aman, lalu melangkah keluar. Setelah melangkah, ia langsung berlari. Namun, setelah berjalan 5 langkah, raut wajahnya berubah seolah-olah ia merasakan ancaman yang sangat kuat di area tersebut. Ia tidak melihat Suking, tetapi dengan mengandalkan inderanya, ia berbalik kembali ke penginapan. Suking mengerutkan kening. Awalnya ia berencana membiarkan pria itu berlari sedikit lebih jauh sebelum bergerak. Namun, melihat apa yang terjadi, mata Suking berbinar dingin dan ia mulai bergerak. Ia bagaikan sambaran petir yang menembus air hujan. Sesuatu seperti suara guntur terdengar saat, dari sudut pandang Suking, hujan melambat menjadi merangkak. Wajah Master Greencloth berubah muram saat melihat Suking dan menyadari kecepatan mengerikan yang mampu ia capai. Ia juga bisa merasakan aura laut terlarang di tubuhnya, yang menciptakan tekanan begitu kuat sehingga kekuatan spiritualnya sendiri menjadi lamban. Seketika, jantungnya berdebar kencang, merasakan krisis maut yang mendalam. Matanya memerah, ia menggigit ujung lidahnya untuk melepaskan sihir rahasia. Dengan memanfaatkan basis kultivasinya, ia melesat maju dengan kecepatan yang lebih tinggi menuju pintu penginapan. Ketika semua ini terjadi, seorang lelaki tua di dalam penginapan sedang menghisap pipa dan memperhatikan Suking di tengah kepulan asap. Mata Tuan Greencloth memerah saat ia mencapai tempat yang begitu dekat dengan penginapan, hanya setengah langkah lagi dari bagian dalamnya. Tepat saat kaki kanannya hendak mencapai celah itu, bayangan gelap yang dipenuhi kekuatan roh laut terlarang menembus pertahanan Tuan Greencloth dan menusuk betis kanannya. Ia bergerak dengan kecepatan dan kekuatan sedemikian rupa sehingga Master Greencloth secara naluriah mengeluarkan teriakan yang mengerikan. Kaki kanannya kini tak mampu lagi melangkah masuk ke penginapan. Terlebih lagi, ia terbanting ke samping, terhuyung mundur saat bayangan gelap kedua melesat ke arahnya. Itu adalah belati yang melesat dengan kecepatan luar biasa dan menusuk lengan kiri Tuan Greencloth. Berdebar. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Kekuatan roh yang mengerikan meledak ke dalam dirinya, menghancurkan meridian dan pembuluh darahnya saat ia terbanting dan terjepit di tanah dengan wajah terlebih dahulu. Ia kini berada dalam jangkauan lengan dari pintu depan penginapan. Sambil menjerit, urat-urat biru menonjol di dahinya, ia berjuang untuk menarik belati dari lengannya dan merangkak masuk ke penginapan. Namun ia terlalu lambat. Suking tiba dan menghentakkan kakinya ke punggung pria itu. Kekuatan luar biasa di kakinya menyebabkan suara retakan terdengar saat tulang belakang Master Greencloth hancur. Rasa sakit yang lebih hebat menjalar ke seluruh tubuhnya dengan hebat, menyebabkan jeritannya semakin mengerikan. Di dalam penginapan, lelaki tua itu mengeluarkan pipa dari mulutnya. Pada saat yang sama, aura yang sangat berbahaya meletus darinya saat ia menatap Suking dengan dingin. "Apakah kamu akan melanggar peraturan rumahku?" Matanya menguning, dan tentakel-tentakel yang menggeliat keluar dari dalamnya. Pada saat yang sama, dahinya terbelah, seolah-olah ada sesuatu yang mengejutkan dan mengerikan di dalam dirinya. Suara aneh terdengar di dalam penginapan saat seekor anakonda raksasa muncul, tubuhnya setebal 3 orang yang disatukan. Turun dari langit-langit penginapan, ia menatap Suking, memancarkan aura dingin dan haus darah. Selain itu, segerombolan kelabang menggali lubang dari tanah, semuanya hitam pekat dan jelas sangat berbisa, siap menyerang kapan saja. Akhirnya, aura tajam muncul dari kamar-kamar penginapan, membentuk tali yang mengunci dan melilit Suking. Tali-tali itu terasa hidup, seolah-olah kapan saja dapat mengikat Suking sebelum ia sempat bereaksi. Tali-tali itu dipenuhi aura kematian yang tak terbatas, seolah-olah mereka telah membunuh terlalu banyak orang hingga tak terhitung jumlahnya. Segala yang hadir terfokus pada Suking. Ia berdiri di sana di depan pintu, kakinya menjejak kuat di punggung Tuan Awan Hijau yang menjerit-jerit. Lalu ia mendongak menatap lelaki tua itu. Tatapan mereka bertemu. Suking tampaknya tidak menyadari keberadaan binatang mutan, aura kuat yang menguncinya, atau tali-tali itu. Ia hanya menatap lelaki tua itu. Saat ia melakukannya, sesosok muncul di belakangnya, seorang hobgoblin bagaikan hantu jahat hitam pekat, menunggu untuk menyerang. Saat mantra laut dan gunung berdengung hidup di dalam dirinya, setiap jengkal daging dan darahnya seakan siap meledak. Hal yang sama terjadi pada kitab suci pembentukan laut. Semua air hujan di sekitarnya berhenti di udara, lalu mulai berputar perlahan di sekelilingnya, merespons panggilan laut roh internalnya. Sepertinya ia siap melepaskan jurus mematikan kapan saja. Racunnya sudah siap, dan bayangannya, meskipun senyap dan tak terdeteksi, telah menyelinap ke dalam penginapan dan tepat di depan kaki lelaki tua yang tampak mengerikan itu. Yang paling menarik adalah bagaimana air hujan yang mengalir di atas Suking seolah menampakkan sosok pedang ilusi.
Pedang itu nyaris tak terlihat, tetapi mengandung kekuatan yang mengesankan. Dan meskipun tampak tertahan saat itu, pedang itu mampu menebas bumi dengan pedang surgawi itu. Su King menyipitkan matanya. Ia tidak tampak terguncang oleh tentakel di mata lelaki tua itu, atau bagaimana dahinya akan terbuka. Ia tahu pemilik penginapan itu kuat, tetapi di saat yang sama, ia tidak bisa begitu saja menyerah. Dengan ekspresi tenang, dia berkata, "Saya belum masuk ke dalam, oleh karena itu, saya tidak melanggar peraturan rumah Anda." Mata lelaki tua itu berbinar-binar tak biasa saat ia menatap Su King sejenak, lalu tersenyum. "Kurasa kau benar." Semua aura yang mengunci Su King lenyap. Anaconda itu meluncur kembali ke balok atap dan kelabang-kelabang itu berdesir kembali ke tanah. Tali-talinya pun lenyap. Sesaat kemudian, tak ada apa-apa di sana. Hanya lelaki tua itu yang tersisa, meskipun tentakel dan luka di dahinya telah hilang, dan ia tampak seperti sebelumnya. Kini ia menjadi lelaki tua yang sedang menghisap pipa. Mau menjual mayatnya. Su King menggelengkan kepalanya. Menjambak rambut Tuan Greencloth yang gemetar, ia menunduk dan berkata, "Di mana wanita yang kau culik 2 hari lalu?" Rambut Tuan Greencloth acak-acakan, ia berlumuran darah, dan tampak sangat buruk. Namun, meskipun gemetar, ia seolah hendak menegaskan bahwa ia tak akan bicara, dengan meludahi wajah Su King. Sebelum sempat, Su King melepaskan rambutnya, membiarkan kepalanya terkulai ke tanah. Lalu ia menepuk-nepuk kepalanya dengan lembut. Sesaat kemudian, terdengar jeritan saat Su King mencengkeram lengan kanan Master Greencloth dan meremukkan tulang-tulangnya. Kemudian ia melakukan hal yang sama dengan lengannya yang lain. Master Greencloth gemetar kesakitan, dan berteriak tak terkendali. Ekspresi Su King tetap tenang. Ia mengamati Master Greencloth dari atas ke bawah, lalu mengepalkan tangannya dan meninju wilayah gantian pria itu, menghancurkan basis kultivasinya. Karena pria itu bukan ancaman, Su King melangkah maju untuk mengambil belati dan tusuk sate besinya. Akhirnya, ia mencengkeram kaki Master Greencloth dan menyeretnya pergi. Bercak darah yang tertinggal dengan cepat menipis oleh hujan. Namun, saat Tuan Greencloth merasakan luka-lukanya menggesek tanah, ia berteriak lebih nyaring lagi. Dan begitulah, Su King berjalan pergi, meninggalkan jejak darah yang menghilang dengan cepat di belakangnya. Melihat hal ini, pupil mata lelaki tua itu mengecil, dan dia bergumam, "Anak ini sungguh kejam." Teriakan Master Greencloth tak luput dari perhatian orang-orang yang merayap di kegelapan malam. Saat melihatnya, mereka terguncang hebat, dan tentu saja, lebih terpukul lagi oleh pemuda tanpa ekspresi yang menyeretnya. Ada beberapa murid yang sedang berpatroli dan, setelah mendengar teriakan itu, bergegas untuk menyelidiki. Namun, ketika mereka mengenali Master Greencloth, mereka tampak terkejut untuk mengidentifikasi siapa yang menyeretnya di jalanan. Master Greencloth mungkin hanya berasal dari sekte kecil, tetapi ia masih berada di tingkat ke-9 kondensasi Qi. Namun, Su King tidak hanya menangkapnya hidup-hidup, tetapi juga menimbulkan siksaan yang serius. Tidak ada yang berani mengganggu orang yang bisa melakukan itu. Pertarungan ini akan membuat Su King semakin terkenal di kota itu. Tuan Greencloth berkemauan keras, dan bertahan selama hampir 2 jam sebelum menyerah. Tepat sebelum pingsan, ia memberi Su King informasi yang dicarinya, lokasi informan yang telah diculiknya. Ternyata, Tuan Greencloth telah mempersiapkan wanita itu sebagai mata-mata pribadi. Terlebih lagi, ia tidak tahu bahwa wanita itu telah menjualnya kepada Su King. Namun, ia punya kebiasaan hanya mempertahankan mata-matanya untuk waktu yang terbatas sebelum menyingkirkan mereka. Sayangnya bagi wanita itu, gilirannya telah tiba. Setelah memastikan alamatnya, Su King pergi ke sana dan mencari-cari jebakan. Begitu masuk, ia mendapati dirinya berada di ruang bawah tanah rahasia yang berbau kejahatan. Di sana ia menemukan informannya, hampir tak bernapas. Ia tidak memiliki koin roh pemberian Su King, dan meskipun masih tercium samar aroma bubuk racunnya, lokasi ini tertutup rapat, sehingga Su King tidak dapat menemukannya. Ia tidak mati, tetapi di kiri dan kanannya terdapat mayat-mayat pria dan wanita yang membusuk. Mereka meninggal dengan mengenaskan dan tersiksa. Terlebih lagi, ada formasi mantra di tanah, tampaknya kematian mereka merupakan bagian dari semacam ritual. Seolah merasakan kehadiran Su King, informannya membuka matanya. Dan ketika ia melihat Tuan Greencloth yang tak sadarkan diri, gelombang kekuatan muncul dalam dirinya. Menerjang ke depan seperti binatang buas, ia merobek sepotong daging dari bahu pria itu. Terbangun, pria itu berteriak, tetapi ia terus menggigit dan merobek potongan daging itu. Akhirnya, ketika Master Greencloth sudah menjadi gumpalan daging yang hancur, ia berhenti, terengah-engah. Lalu ia menatap Su King, yang berdiri tanpa ekspresi di sampingnya.
Ia tampak tinggi dan tampan dalam balutan jubah abu-abunya, tetapi ada juga sesuatu yang dingin dan muram tentang dirinya yang tak bisa ia pahami sepenuhnya. Dan aura yang terpancar darinya membuatnya sedikit terengah-engah. Kegilaan di wajahnya memudar, dan seiring ia tenang, ia menjadi jinak dan lembut. Ia bahkan mulai gemetar. Kemudian, ia seperti teringat sesuatu, lalu berdiri dan mulai melihat sekeliling. Akhirnya, ia menemukan sepotong batu giok. Berlutut di hadapan Su Qing dengan postur yang hampir seperti menyembah, ia menawarkan sepotong batu giok itu dengan kedua tangan. Ia mengambilnya dan memeriksa isinya. Isinya menggambarkan formasi mantra yang, setelah diaktifkan, akan memberikan kekuatan tak terduga. Untuk mengaktifkan formasi tersebut, ia perlu diberi makan emosi makhluk hidup. Hal-hal seperti kebahagiaan, kemarahan, kesedihan, dan kegembiraan. Su Qing melihat sekeliling, mengamati kondisi menyedihkan di dalam penjara bawah tanah, lalu berbalik untuk menyeret mayat Tuan Greencloth. Tepat sebelum pergi, ia berkata, "Kedepannya, kuharap kau bekerja keras sebagai informanku." Dia juga melemparkan koin roh dan pil penawar padanya. Ia mengambilnya dan memperhatikan Su Qing pergi. Dan jauh di lubuk hatinya, ia menyetujui tuntutannya. Fajar baru saja tiba saat Su Qing mengeluarkan payung hitam dan mulai menyeret mayat Master Greencloth melalui jalan-jalan. Awan gelap di langit seakan mencerminkan suasana hatinya. Akhirnya, ia menyerahkan jenazah itu ke divisi kejahatan kekerasan, yang mengejutkan rekan-rekannya. Saat itu, matahari sudah terlihat di langit, dan ia juga bisa melihat wajah dewa di atas sana. Tekad tampak di matanya. Di dunia yang brutal dan kacau ini, kamu harus menjadi kuat. Itulah satu-satunya cara agar tidak menjadi daging di talenan. Guntur menggelegar. Dentuman itu menggema di langit dan bumi, sementara awan-awan bergulung-gulung. Kedengarannya seperti dewa-dewa penyerang yang melancarkan serangan dari atas. Terkadang guntur datang sebagai dentuman teredam. Di lain waktu, terdengar seperti rentetan ledakan yang menyeret warga kota keluar dari mimpi terdalam mereka. Kilat menyambar langit, merobek kegelapan malam. Rasanya seperti matahari, yang tertutup awan gelap, memiliki kesempatan singkat untuk menerangi dunia manusia di bawah sana. Saat fajar, hujan turun lebih deras. Angin semakin kencang, bagaikan raksasa yang meraung-raung, yang teriakannya mencapai pelosok-pelosok kota yang paling jauh. Nyaris menyaingi gemuruh guntur, sesosok tubuh berjalan di sepanjang jalan sambil memegang payung hitam, hampir tak terlihat karena guyuran hujan. Air hujan menghantam payung dengan keras, dan seolah menantang rintangan, mengalir deras di sisi-sisinya. Hanya dengan berjuang jatuh ke tanah, tetesan air itu dapat bersatu kembali dengan teman-temannya di jalan. Pertemuan kembali itu menyebabkan riak-riak air menyebar, membersihkan jalanan dari darah yang tertumpah semalaman. Namun, itu tidak mampu menghapus kebrutalan kejahatan yang telah dilakukan. Setiap orang memiliki kejahatan di dalam hatinya. Hanya saja, dunia yang kacau tempat kita tinggal membuat orang lebih mudah melepaskannya. Itu adalah sesuatu yang pernah dikatakan Sersan Thunder saat makan malam. Su Qing harus mengakui bahwa itu masuk akal. Hujan semakin deras, guntur bergemuruh. Dan saat badai mengamuk, pikiran Su Qing menjadi tenang. Tanpa menyadari kemana ia pergi, ia berakhir kembali di Pelabuhan 79, di mana airnya tampak mendidih. Seperti biasa, Su Qing memeriksa area tersebut, lalu mengeluarkan perahu dharmanya. Begitu berada di dalam, ia mengaktifkan pertahanannya, dan saat perahu berguncang naik turun, ia duduk bersila di bawah kanopi. Pertahanan perahu menghalangi hujan, dan Su Qing sudah lama terbiasa dengan gerakan perahu di atas air. Berbeda dengan perahu yang bergoyang, hujan, dan angin di luar, Su Qing merasa benar-benar tenang saat ia mulai meramu beberapa pil. Belakangan ini, Su Qing terus-menerus membeli tanaman obat untuk meramu pil putih, pil hitam, dan bubuk racun. Layaknya laboratoriumnya di wilayah terlarang, ia telah membuat kisi-kisi lemari yang di dalamnya penuh dengan berbagai macam tanaman obat yang vital dan yin yang tidak sehat. Aku masih perlu mencari tempat yang bagus untuk bereksperimen meramu racun. Setelah memeriksa lemari-lemari, Su Qing membuat gerakan menggenggam, menyebabkan beberapa tanaman berterbangan ke arahnya. Di tengah badai yang mengamuk, ia melanjutkan pekerjaannya meracik racun. Waktu berlalu, hujan turun sepanjang hari, semakin deras, hingga akhirnya menjadi badai yang benar-benar dahsyat. Ombak menerjang pelabuhan, menyebabkan banyak sekali perahu dan kapal berguncang hebat. Untungnya, perahu-perahu Dharma umumnya aman setelah pertahanan mereka diaktifkan. Dari kejauhan, mereka tampak seperti tumpukan daun gugur yang bergoyang-goyang di permukaan air. Akibat badai, tidak ada kapal dagang yang memasuki pelabuhan, juga tidak ada yang meninggalkan pelabuhan.
Sebagian besar departemen sekte tutup untuk urusan bisnis, dan banyak murid tetap tinggal di kediaman mereka. Pelabuhan Seven Blood Eyes sebagian besar tutup selama badai dahsyat tersebut. Namun, pembantaian di jalanan terus berlanjut. Saat malam tiba di hari kedua, dan angin serta hujan tampaknya semakin deras, Suking duduk di perahu Dharmanya. Matanya tiba-tiba terbuka saat rasa bahaya yang mendalam muncul dalam dirinya. Bahaya itu bukan karena cuaca buruk, melainkan datang dari pantai tepat di sebelah perahu Dharmanya. Meskipun hujan dan angin, ia berhasil mendeteksi bau bubuk racun. Bau itu berasal dari beberapa bubuk yang ia taruh di area tersebut sebagai sistem peringatan dini. Jika ada yang mendekati perahu Dharmanya, mereka harus melewati bubuk itu. Lalu, jika mereka naik ke perahunya tanpa izin, gas beracun lain di perahunya akan bercampur dengan bubuk itu dan menciptakan racun yang mematikan. Lebih lanjut, kekuatan psikisnya, yang memungkinkannya meraih juara pertama dalam penilaian masuk, telah berkembang pesat berkat penguasaan kitab suci pembentukan laut. Kemampuan sensoriknya jauh melampaui rekan-rekannya. Berkat kedua garis pertahanan ini, dia tahu bahwa seseorang telah mendekati perahu Dharmanya dan sekarang berdiri di luar. Dengan mata berkilat dingin, ia tidak menunggu di dalam perahu. Sebaliknya, ia melangkah ke dek terbuka dan melihat dunia luar melalui pertahanan. Hujan lebat dan angin kencang diselingi kilatan petir yang menyinari seseorang yang berdiri di tepi pantai mengenakan jas hujan anyaman dan membawa kendi berisi minuman keras. Dia sedang menatap Suking. Suking menoleh ke belakang. Sesaat berlalu, lalu lelaki itu mengangkat topi kerucutnya yang lebar hingga menampakkan wajah tersenyum seorang lelaki setengah baya. Adik muda Su, kamu tidak perlu terlalu berhati-hati. Ini aku pergi membeli alkohol, dan kebetulan lewat, jadi kupikir aku akan bertanya apakah kamu mau minum bersama. Bagaimana mungkin tidak menyenangkan minum bersama di cuaca buruk seperti ini? Pria ini adalah rekan polisi dari Divisi Kejahatan Kekerasan, dan sebenarnya berada di unit yang sama dengan Suking. Dia adalah orang yang sama yang pernah mengajaknya minum-minum sebelumnya. Suking tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap pria itu dengan dingin. Hal ini membuat pria itu terkekeh tak berdaya. Yah, sudahlah. Di sekte terkutuk ini, sulit untuk mempercayai siapapun. Yang bisa kukatakan adalah aku tidak punya niat buruk. Aku hanya ingin berteman, saudara muda Su. Banyak anggota unit kita yang minum-minum denganku, tapi kalau kau tidak tertarik, aku permisi dulu. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berbalik untuk pergi. Namun saat itulah Suking berkata, baiklah, naiklah. Pria itu berhenti berjalan dan menatap Suking dengan rasa ingin tahu. Ia menatap perahunya, dan secercah cahaya melintas di matanya. Lalu ia menggelengkan kepala. Lupakan saja, aku tidak tertarik memaksakan masalah ini. Lalu ia mulai berjalan sedikit lebih cepat. Namun, baru 5 atau 6 langkah ia melangkah ketika terdengar siulan melengking, sebuah belati melesat ke arahnya dengan kecepatan luar biasa. Dia langsung melompat menghindar, wajahnya tertunduk saat melihat Suking melompat keluar dari perahu Dharmanya, dengan tusuk sate besi di tangan. Adik Su, apa yang sedang kamu lakukan? Pupil matanya mengerut saat menyadari Suking sedang berlari ke arahnya. Dengan cepat melakukan gerakan mantra, ia membuat tetesan air hujan di area itu berubah menjadi anak panah yang melesat ke arah Suking. Namun, sebelum mereka mendekat, Suking melambaikan tangannya, dan anak panah tetesan air hujan itu bergetar, lalu berubah arah dan melesat ke arah polisi paruh baya itu. Polisi itu terkejut, dan ketika rasa krisis yang mendalam muncul dalam dirinya, ia menggigit ujung lidahnya dan memuntahkan seteguk darah. Darah itu langsung mengembang menjadi kabut darah yang menghalangi hujan deras yang datang. Sementara itu, ia mulai bergerak mundur seolah-olah hendak melarikan diri. Namun, ia kurang sigap. Ia salah menilai tingkat kultivasi Suking. Dalam sekejap mata, Suking melesat ke arahnya, tusuk sate besinya berkilau bagai petir saat menerjang kepala pria itu. Ia memancarkan dingin yang dapat menusuk tulang. Mata polisi itu memerah, dan ia melolong sambil mengerahkan seluruh basis kultivasinya. Sebuah perisai pertahanan berkilauan muncul, sementara mulut beringas muncul di dadanya, merobek pakaiannya dan melepaskan jeritan tajam ke arah Suking. Pertahanan pria itu hancur, tetapi gelombang suara yang keluar dari mulut di dadanya berhasil memperlambat tusuk sate besi itu. Memanfaatkan waktu tambahan itu, pria itu melemparkan kendi alkohol ke arah Suking, berbalik, dan melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Di tengah perjalanan menuju Suking, kendi itu pecah, memperlihatkan bahwa isinya bukan alkohol, melainkan cairan kental beracun. Saat berceceran, cairan itu mulai mengikis semua yang disentuhnya. Bahkan pertahanan perahu Dharma pun mulai meleleh. Mata Suking berbinar dingin.
Ia sudah menduga sejak awal ada sesuatu yang mencurigakan, tetapi tidak yakin. Namun, mengingat cuaca, dan fakta bahwa polisi ini muncul dalam situasi yang begitu aneh, Suking memutuskan untuk bertindak lebih dulu. Niat membunuh terpancar di matanya saat ia menatap pria yang melarikan diri itu. Ia tidak mengejar, ia hanya mengulurkan tangan dan membuat gerakan mencengkeram yang ganas. Di dalam dirinya, si forming scripture meraung hidup. Sebagai respons, hujan di sekitarnya bergetar hebat, lalu melesat di udara dengan liar dan berkumpul di sekitar polisi paruh baya itu. Di sana, hujan berubah menjadi tangan besar yang menggenggamnya. Matanya terbelalak takjub, dan ia berusaha melepaskan diri, tetapi gagal. Gemuruh, pria itu melayang di udara, wajahnya pucat pasi, matanya dipenuhi ketakutan. Ia baru saja membuka mulut untuk mengatakan sesuatu ketika Suking tiba dan menggorok lehernya dengan belati. Kekuatan pukulan itu membuat kepala pria itu terpental dari bahunya. Saat darah muncrat kemana-mana, mulut besar di dada polisi itu menonjol keluar dan mencoba menggigit tangan Suking. Mantra laut dan gunung Suking melonjak, dan goblin hantu muncul, melolong tanpa suara. Pada saat yang sama, tangan air hujan menghantam tanah. Terdengar ledakan keras saat mayat tanpa kepala pria itu hancur berkeping-keping, dan mulutnya hancur berkeping-keping. Setelah itu, Suking berdiri di tempat, terengah-engah. Pertempuran itu berakhir dengan cepat. Namun, kenyataannya, basis kultivasi pria ini luar biasa, dan kemampuan bertarungnya mengejutkan. Bahkan, hampir sama dengan Suking sebelum ia memasuki kota. Bahkan Master Greencloud pun tak akan mampu menandingi pria ini. Lagi pula, orang-orang yang menguasai kitab suci pembentukan laut memiliki kecakapan tempur yang jauh melampaui organisasi kecil. Suking melihat sekeliling untuk melihat apakah musuhnya yang telah mati itu punya teman di daerah itu. Namun, karena angin dan hujan, pelabuhan itu gelap gulita, dan hanya diterangi oleh kilatan petir sesekali. Suking memeriksa area tersebut, lalu mengambil karung berisi darah milik kultivator yang telah meninggal itu. Setelah menaburkan bubuk penghancur mayat pada mayat itu, bubuk itu larut menjadi lumpur berdarah yang bercampur dengan air hujan. Setelah itu, ia kembali ke perahu dharmanya. Di dalamnya, ia membuka karung itu, lalu mengerutkan kening ketika menyadari isinya hanya beberapa barang lain. Tidak ada batu roh atau sumber daya kultivasi. Jelas sekali tidak ada perahu dharma. Satu-satunya yang terlihat adalah selembar batu giok berwarna darah dan medali identitas pria itu. Karena ia telah mati, medali itu telah menjadi gelap, sehingga mustahil untuk melihat saldo poin meritnya, atau memindahkan saldonya. Orang itu harus hidup untuk melakukan itu. Dia pasti menyembunyikan barang-barangnya di suatu tempat, pikir Suking. Sayangnya, karena kebiasaannya menyerang untuk membunuh, mustahil untuk mendapatkan poin prestasi pria itu. Mungkin lain kali sebaiknya aku mencoba melukai terlebih dahulu dan membunuh setelahnya. Setelah memikirkannya, ia masih merasa terlalu berisiko untuk melakukan itu. Selanjutnya, ia memeriksa slip giok berwarna darah itu, yang membuat matanya berkilauan. Ini daftar buruan. Kelihatannya mirip dengan daftar hadiah dari sekte itu, bedanya daftar ini jelas dibagikan oleh seseorang. Daftar itu berisi daftar seluruh murid dari Seven Blood Eyes, dan di samping setiap nama ada nilai uang. Yang mengejutkan, salah satu nama dalam daftar itu adalah Suking. Daftar itu juga mencantumkan julukannya sebagai pemulung, serta hadiah 50 batu roh. Patriark Prajurit Vajra Emas. Mata Suking berbinar dingin. Sang Patriark adalah satu-satunya orang yang mengetahui informasinya dan bisa memberinya hadiah 50 batu roh. Pria itu jelas telah melacaknya dan tahu bahwa ia sekarang berada di Seven Blood Eyes. Masuk akal, meskipun Anlerville adalah kota milik Seven Blood Eyes, sekte prajurit Vajra Emas jelas memiliki koneksi di sana, jadi mencari tahu kemana Suking pergi tidak akan terlalu sulit. Fakta bahwa dia mengetahuinya begitu cepat sepertinya menunjukkan bahwa dia punya koneksi di sekte itu. Tapi membunuh murid-murid kami melanggar aturan sekte bagi kultivator pendirian yayasan dari luar, jadi dia harus memberiku hadiah. Setelah mempelajari slip giok berwarna darah itu lebih lanjut untuk mengetahui cara menggunakannya, dia memilih untuk melanjutkan misi bunuh diri. Aku perlu mempercepat kultivasiku sehingga aku akhirnya bisa menyingkirkan Patriark Prajurit Vajra Emas. 4 hari berlalu tanpa hujan reda. Pada hari ketiga, badai dahsyat menerjang seluruh pelabuhan. Namun, formasi mantra dari ibu kota berhasil mengendalikan situasi. Meskipun angin kencang, pelabuhan tetap kokoh. Pada hari kelima, angin kencang akhirnya mulai mereda. Saat fajar menyingsing, Suking mendongak dan melihat langit mendung kelam menyelimuti kota. Saat itu, ia menyiapkan pil obatnya dan melangkah keluar dari perahu dharmanya.
Di tepi pantai, ia merasakan angin dan hujan, serta menghirup aroma laut. Di dalamnya, masih ada sedikit aroma darah. Selama 4 hari badai melanda, divisi kejahatan kekerasan tidak berhenti. Sebagian besar pekerjaan mereka adalah mencari petunjuk tentang Night Dove. Namun, berkat badai, mereka kini memiliki tugas tambahan. Memburu pembunuh. Ketika badai menerjang Seven Blood Eyes, sebagian besar departemen sekte berhenti beroperasi. Dan karena sebagian besar kultivator tetap di dalam rumah, perampokan dan pembunuhan yang terjadi secara diam-diam menjadi semakin meluas. Selama 4 hari tersebut, Divisi Kejahatan Kekerasan menerima laporan lebih dari 80 murid yang terbunuh di distrik pelabuhan. Dan 7 korban sebenarnya adalah anggota Divisi Kejahatan Kekerasan. Mengenai jumlah orang yang terbunuh di 6 distrik lainnya, informasi tersebut juga tidak diketahui publik, tetapi tentu saja jumlahnya tidak sedikit. Sulit untuk melakukan investigasi di tengah hujan. Lagi pula, Seven Blood Eyes sudah terbiasa dengan kejadian seperti ini, dan tidak terlalu memperhatikannya. Divisi Kejahatan Kekerasan hanya melakukan investigasi sepintas, lalu menghentikan kasus-kasusnya. Bahkan ada anggota unit 6 yang tewas, namun tak seorang pun mempermasalahkannya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Suking berhasil bertanya kepada kapten tentang pemilik penginapan tua dari Plank Spring Way. Ia diberitahu bahwa pria itu bukan manusia. Terlebih lagi, ia memiliki koneksi ke puncak pertama, yang memberinya hak untuk tinggal permanen di kota itu. Biasanya, pemilik penginapan itu tidak banyak bicara. Meskipun diketahui ia terkadang memberi perlindungan kepada penjahat, demi menjaga kehormatan puncak pertama, Divisi Kejahatan Kekerasan biasanya menutup mata ketika ia terlibat, selama tidak terjadi hal-hal yang keterlaluan. Inilah pertama kalinya Suking menyadari bahwa manusia bukanlah satu-satunya spesies cerdas di dunia. Sebenarnya masih banyak spesies lain. Namun, hingga saat ini ia hanya pernah melihat satu makhluk non-manusia, pemilik penginapan itu. Untuk saat ini, ia tidak terlalu memikirkannya. Setelah menghadiri apel pagi di Divisi Kejahatan Kekerasan, Suking membuka payungnya dan mulai berjalan menyusuri jalan. Ia berencana pergi ke toko obat dan mencoba menjual bolus putih yang baru saja ia buat. Ia juga ingin membeli lebih banyak tanaman obat. Namun, karena banyaknya bolus putih yang ia bawa, ia menjadi sangat waspada. Mungkin karena hujan sudah mulai reda, jalanan jauh lebih ramai dari biasanya. Karena itu, ia butuh waktu lebih lama untuk sampai ke toko yang sering dikunjunginya dengan selamat. Tidak banyak orang di toko itu. Namun, ada satu wajah yang familiar, Zhou Qingpeng, yang sudah bergabung dengan kelompoknya saat ia resmi bergabung dengan sekte tersebut. Zhou Qingpeng meliriknya dan ragu sejenak, tetapi sepertinya tidak mengenalinya. Hal itu tidak mengherankan, mengingat pada hari penilaian, Suking berpakaian seperti pemulung yang penuh kotoran. Suking tidak mengatakan apapun kepada Zhou Qingpeng. Di sampingnya, penjaga toko tua itu tersenyum. Ia sudah mengenal Suking, dan tahu bahwa meskipun bukan murid puncak kedua, ia memiliki pengetahuan tentang tanaman obat. "Kau datang tepat waktu," kata penjaga toko tua itu. "Aku punya sesuatu yang istimewa untuk ditunjukkan kepadamu hari ini." Setelah itu, ia mengeluarkan sebuah kantong misterius, yang kemudian dibukanya untuk memperlihatkan bangkai-bangkai yang tampak seperti 5 serangga, berwarna biru dan telah mengering seluruhnya. Mereka tampak ganas, dengan rahang panjang, banyak duri, dan guratan-guratan alami di punggung mereka yang menyerupai wajah-wajah hantu. Setiap wajah hantu berbeda-beda, satu menangis, satu tertawa, satu marah, dan seterusnya. Yang paling menarik adalah ekor mereka, yang memiliki mulut di ujungnya, dipenuhi gigi-gigi setajam silet yang tak terhitung jumlahnya. Mereka mati dan layu, namun mereka tampak sama ganasnya seperti saat mereka hidup. "Kepiting tapal kuda hantu," gumam Suking terkejut. Ia bergegas mendekat dan mengamati kepiting tapal kuda hantu itu dengan saksama, yang ia ingat pernah dibicarakan oleh Grandmaster Bai dalam sebuah ceramah. Mereka berasal dari dasar laut yang dalam, dan jarang terlihat di darat. Secara umum, mereka dianggap serangga beracun. Darah mereka berwarna biru dan sangat beracun. Namun, ketika dicampur dengan bahan-bahan lain dalam perbandingan yang tepat, mereka menjadi obat yang luar biasa mujarab. Di sampingnya, Zhou Qingpeng yang tengah melihat-lihat pil obat, melirik. "Jadi, kau mengenali mereka," kata penjaga toko sambil tersenyum. Sekali lagi, penilaiannya terhadap Suking meningkat. Bahkan banyak murid dari puncak kedua pun tak akan mampu mengenali serangga beracun langka seperti ini. Dan lebih dari sebelumnya, penjaga toko penasaran bagaimana pemuda tampan ini bisa belajar begitu banyak tentang ilmu pengobatan. "Berapa harga jualnya?" tanya Suking, penuh semangat. "Saya tidak berani menjualnya," jawab penjaga toko sambil berdeham.
Setelah menyimpan kepiting tapal kuda yang tampak haus darah itu, ia memperhatikan kerinduan Suking yang menatap tas itu. Sambil menyeringai, lelaki tua itu melanjutkan, "Bos, saya menugaskan saya untuk menemukan barang-barang itu, dan itu membutuhkan banyak keringat dan darah. Barang-barang itu diantar tadi pagi, dan bos akan datang nanti untuk mengambilnya. Jika saya berani menjualnya, yah, pokoknya, saya hanya ingin menunjukkannya kepada Anda. Lagi pula, barang-barang itu sangat langka." Suking merasa sedikit kecewa saat mengalihkan pandangannya dari karung berisi kepiting tapal kuda Goslonging. Namun, ia tidak langsung mengeluarkan bolus putihnya. Ia menunggu sampai Zhou Qingpeng membayar belanjaannya dan pergi. Baru setelah itu Suking mengeluarkan karungnya dan meletakkannya di meja. "Saya di sini bukan untuk membeli tanaman," kata Suking. "Saya ingin menjual pil." Tatapan penjaga toko berubah serius saat membuka kantong dan melihat isinya. Lalu ekspresinya berubah menjadi terkejut. Banyak sekali bolus putihnya. Ia tidak langsung memeriksanya. Ia malah mencuci tangannya lalu mengenakan sarung tangan. Setelah memastikan Suking memperhatikan sarung tangannya bersih, ia mulai mengeluarkan pil-pil itu dari kantong. Setelah meletakkan semuanya di atas meja, lelaki tua itu tampak semakin takjub. Ada lebih dari 500 buah, masing-masing halus dan bulat. Aroma obat yang terpancar memenuhi seluruh toko. Banyak pelanggan yang menyadari aromanya, membuat Suking mengerutkan kening dan tanpa sadar meletakkan tangannya di samping karungnya, tempat tusuk sate besinya berada. Setelah memeriksa pil-pil itu dengan saksama, penjaga toko merasa sangat terkejut. Menatap pemuda di depannya dengan saksama, ia menyadari bahwa ia tidak hanya memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang tumbuhan dan vegetasi, tetapi juga sangat terampil dalam meramu pil. Pil-pil ini berkualitas tinggi. Terlebih lagi, lelaki tua itu dapat mengatakan bahwa setiap pil adalah hasil dari keberhasilan meramu dalam satu sesi. Pil-pil itu bukanlah versi olahan dari pil yang sebelumnya kurang sempurna. Setiap pil berwarna putih bersih dan berkilau alami, menunjukkan adanya minyak obat alami. Keterampilan seperti ini langka, bahkan di antara murid-murid puncak kedua. Setelah memeriksa inventaris, penjaga toko bergumam sejenak lalu berkata, "Bagaimana kalau 10 batu roh?" Suking tahu betul harga-harga di kota itu, dan tahu bahwa satu bolus putih biasanya dijual seharga 30 koin spirit. Dan satu batu spirit setara dengan 1000 koin spirit. Setelah mempertimbangkannya, ia pun setuju. Si penjaga toko segera mengambil batu roh dan memberikannya kepada Suking, lalu mulai menata pil obat untuk disimpan. Suking memandang sekeliling sekali lagi ke arah pelanggan di toko, lalu berbalik untuk pergi. Saat ia melakukannya, seorang wanita muda muncul di pintu masuk toko. Ia memancarkan aroma obat yang kuat. Ia tampak berusia 17 atau 18 tahun, membawa payung putih, dan mengenakan jubah tao berwarna oranye pucat. Dalam Seven Blood Eyes, para murid of Mountain dari berbagai puncak gunung mengenakan jubah tao abu-abu. Hanya murid konklav yang mengenakan pakaian berwarna. Misalnya, murid konklav dari puncak ketujuh mengenakan pakaian ungu pucat. Dengan kata lain, jubah tao seperti ini menunjukkan tingkatan yang sangat tinggi. Suking memperhatikan pakaian itu dan minggir untuk membiarkannya lewat, mengambil kesempatan untuk memeriksanya lebih dekat. Di balik payung putihnya, ia memiliki rambut hitam legam panjang yang tergerai di bahunya, dan poni yang jatuh diagonal di wajahnya, tepat di atas matanya. Bulu matanya panjang, dan matanya berkilauan. Jubah tao berwarna oranye pucat yang dikenakannya hampir tampak seperti gaun yang indah. Dengan pinggang ramping dan kecantikannya yang memukau, ia hampir tampak seperti bukan bagian dari dunia manusia. Hal itu terutama terasa ketika angin bertiup, membuat rambutnya tergerai, memperlihatkan kulitnya yang seputih dan sehalus giok. Wanita muda itu memperhatikan Suking, dan alih-alih bersikap arogan seperti yang mungkin diharapkan dari seorang pengikut konklav, dia tersenyum dan memberi isyarat bahwa dia bisa keluar sebelum dia masuk. Sambil mengangguk, ia mengalihkan pandangan darinya dan pergi. Setelah ia pergi, perempuan muda itu memasuki toko, dan aromanya memenuhi udara. Penjaga toko itu langsung berlari menghampiri, dengan ekspresi penuh hormat ketika berkata, "Bos, Anda sudah di sini. Anda tidak perlu datang langsung, Bu. Saya bisa saja mengirimkannya kepada Anda." "Tidak perlu seformal itu, Paman Peng," katanya sambil tersenyum. "Aku lelah meracik pil di puncak gunung. Aku perlu keluar dan menjernihkan pikiranku." Catatan, dalam kasus ini, gadis itu memanggilnya Paman karena menghormati usianya, bukan karena hubungan keluarga. Kita lanjut ke alur ceritanya. Tentu saja, kata penjaga toko itu, bersikap hormat seperti sebelumnya. "Lakukan saja apa yang harus kau lakukan." Bersama-sama mereka berjalan ke arah konter,
Kemudian penjaga toko mengeluarkan karung berisi kepiting tapal kuda Goslonging yang diserahkannya kepada wanita itu. Perempuan muda itu menggeleng tak berdaya atas desakan penjaga toko untuk bersikap hormat. Ia mengambil karung itu dan hendak pergi ketika melihat bolus-bolus putih di meja kasir yang belum selesai ditata oleh penjaga toko. Gumamnya. Mengambil salah satu gumpalan putih itu, ia meremasnya pelan, lalu memegangnya lebih erat untuk memeriksanya. Matanya berkedip karena terkejut. Melihatnya melakukan hal itu, penjaga toko dengan hati-hati bertanya, "Bos, apakah ada yang salah dengan pil itu?" "Sama sekali tidak masalah," katanya. Mendekatkan pil itu ke hidungnya, ia menghirupnya. "Kualitasnya luar biasa. Jarang sekali kita melihat pil seperti ini." Mendengar hal itu, si penjaga toko tampak lebih terkejut dari sebelumnya. "Bos, Anda murid konklav dari puncak kedua. Dao alkimia Anda membuat Anda seperti orang pilihan surga. Nyonya, apakah Anda benar-benar mengatakan pil-pil ini memiliki tingkat kemurnian yang langka? Bahkan bolus putih berkualitas tinggi pun tetaplah bolus putih." Wanita muda itu tertawa. "Kau benar, Paman Peng. Bolus putih memang hanya bolus putih. Meskipun bagus untuk memiliki versi berkualitas tinggi, kau bisa mendapatkan efek yang sama hanya dengan mengonsumsi beberapa pil berkualitas rendah. Tidak, yang menarik bagiku adalah siapapun yang meramu pil ini jelas sangat terampil." Ia tampak sangat tertarik sambil terus mempelajari pil itu. Kemudian ia meminta penjaga toko mengeluarkan seluruh isi pil itu untuk dipelajarinya satu persatu. Saat ia melakukannya, ekspresi keheranannya semakin menjadi-jadi. Masing-masing sama, dan jumlahnya banyak sekali. Berdasarkan suhu pilnya, pil-pil itu diracik secara bertahap dengan racikan terbaru selesai kemarin. Kemampuan orang ini dalam meracik cairan obat sudah mencapai tingkat yang luar biasa. Setiap racikannya persis sama. Akhirnya, dia menyuruh pemilik toko mengemas semua bolus putih itu sehingga dia bisa membawanya untuk dipelajari lebih lanjut. Sebelum pergi, sesuatu terlintas di benaknya, dan dia berhenti dan berkata, "Paman Peng, dari mana Anda mendapatkan bola-bola putih ini?" "Seorang murid dari salah satu puncak lainnya. Dia baru saja pergi. Kau berjalan melewatinya." Sambil mengucapkan kata-kata itu, ia melihat keluar toko, tetapi Suking tidak terlihat dimanapun. Perempuan muda itu teringat kembali pada pemuda tampan yang berpapasan dengannya saat memasuki toko. Ia mengangguk, "Paman Peng, kalau dia kembali untuk menjual lebih banyak pil, tolong beli semuanya dan jangan dijual. Aku maunya untuk diriku sendiri." Mendengar ini, penjaga toko semakin terkejut. "Tentu saja," katanya, rasa ingin tahunya tentang Suking semakin besar.